Terbongkar, Yunani kucurkan dana 34 miliar euro untuk hadapi Turki di Mediterania. Pemerintah Yunani sepertinya akan mati-matian mempertahankan wilayah perairan Mediterania dari tangan militer Turki. Hal itu terlihat dengan kebijakan Athena yang akan menggelontorkan anggaran besar-besaran untuk mensupport angkatan bersenjata Yunani di Laut Mediterania Timur untuk menghadapi Turki. Menteri Keuangan Yunani Christos Staikouras menyatakan negaranya akan menggelontarkan dana besar-besaran untuk mendukung angkatan bersenjata Yunani menghadapi Turki di Mediterania Timur. Pengucuran anggaran yang diambil dari cadangan kas Yunani itu juga rencananya akan dipergunakan untuk membeli alat persenjataan termodern yang akan digunakan angkatan bersenjata Yunani melawan Turki. Misi kita mendukung kekuatan pencegahan angkatan bersenjata. Kita akan melakukan segala kemungkinan untuk mendukung keputusan pemerintah dalam hal ini, kata Christos Staikouras dikutip Viva Militer dari EMN pada Rabu 2 September 2020. Meskipun dia tidak merinci akan membeli alat pertahanan secara detail, tapi Staikouras telah mengisyaratkan bahwa pemerintah Yunani akan bergandeng tangan dengan Uni Eropa dan negara-negara NATO lainnya untuk menghentikan Turki atas sengketa sumber energi minyak dan gas di Mediterania Timur. Tidak tanggung-tanggung meski dalam situasi krisis akibat pandemi COVID-19, Menteri Keuangan Yunani akan menggelontorkan anggaran sebesar 34 miliar euro tahun ini untuk mensupport angkatan bersenjata Yunani dan Uni Eropa untuk menghadapi bala tentara Turki di Mediterania. Diberitakan Viva Militer sebelumnya, angkatan bersenjata Yunani saat ini sudah tiba di Pulau Meis, sebuah pulau yang hanya berjarak sekitar 2 km dari bibir pantai Turki. Selain itu, militer Prancis juga sudah bergerak mendukung Yunani ke Laut Mediterania Timur. Bahkan negara-negara Uni Eropa sudah meminta Turki untuk menghentikan aktivitas militernya di Mediterania. Tapi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan tidak akan mundur selangkah pun dan akan tetap melanjutkan misinya untuk mengeksplorasi sumber energi di Mediterania Timur dengan kekuatan militernya. Sementara itu, kesepakatan gencatan senjata antara Turki dan Rusia dalam keterlibatannya di Perang Saudara Kedua Libya dinilai positif oleh Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya atau GNA. Akan tetapi di sisi lain sejumlah negara justru was-was seiring hubungan Turki dan Rusia yang semakin mesra. Dalam berita Viva Militer sebelumnya, Turki dan Rusia akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata di seluruh wilayah Libya. Kabar itu bahkan diinformasikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Perdamaian antara Turki dan Rusia di front Libya jadi bukti lainnya yang menunjukkan hubungan kedua negara yang makin harmonis. Viva Militer melaporkan juga dalam berita 26 Agustus 2020, Turki dan Rusia secara resmi membentuk koalisi perlawanan terhadap agresi Israel di Suriah. Bukan cuma itu saja, Rusia juga muncul saat Turki ditangguhkan posisinya dalam program jet tempur F-35 Fighting II oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mengambil tindakan ini akibat Turki membeli rudal sistem pertahanan udara S-400 Drum dari Rusia. Dalam laporan Defense News yang dikutip Viva Militer, Amerika Serikat tak mau rahasia yang ada dalam jet tempur super canggihnya itu diketahui Rusia. Sementara hampir seluruh kekuatan tempur udara militer Turki adalah pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, yang juga buatan Amerika. Dengan tegas, Amerika menyatakan tak bersedia melihat pesawat buatannya duduk berdampingan dengan senjata milik Rusia di Turki. Rusia pun langsung bergerak menawarkan jet tempur canggih buatannya, Sukhoi Su-57, dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Eurasian Times. Turki dapat penawaran langsung dari Rostec, perusahaan industri teknologi tinggi untuk sektor pertahanan Rusia. F-35 tidak bisa hidup berdampingan dengan platform pengumpulan data intelijen Rusia yang akan digunakan untuk mempelajari kemampuannya yang canggih, ujar juru bicara Gedung Putih Stephanie Grisham.
Bukan cuma Amerika Serikat yang berang dengan keputusan Erdogan membeli rudal sistem pertahanan udara S-400. Sejumlah negara yang tergabung dalam Pakta Atlantik Utara atau NATO juga geram. Sejumlah pengamat militer bahkan memprediksi jika Turki terancam didepak dari posisinya sebagai salah satu anggota NATO. Pembelian S-400 Rusia oleh Turki tidak bisa diterima dan merusak misi NATO untuk mencegah agresi Rusia. Pemerintah harus memberlakukan sanksi yang diwajibkan oleh hukum dalam menyikapi pembelian ini, kata anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Republik Michael McCall dikutip militer dari CNN. Turki harus membalikan arah setelah tindakan destabilisasi ini untuk memperbarui kepercayaan Amerika Serikat dalam hubungan pertahanan kami, ucapnya. Campur tangan Rusia juga diprediksi akan terlihat di Laut Mediterania Timur menyusul konflik antara Turki dan Yunani yang semakin memanas. Yunani yang didukung penuh oleh sejumlah negara Uni Eropa semakin membuat Turki terdesak. Turki terancam oleh negara-negara Uni Eropa, buktinya Prancis di bawah komando Presiden Emmanuel Macron sudah mengerahkan kapal untuk bertenaga nuklirnya untuk membantu Yunani melawan Turki. Kapal induk Charles de Gaulle bahkan berangkat ke Laut Mediterania Timur dengan status siaga perang. Tak cuma Prancis, Siprus juga sudah mengerahkan sejumlah jet tempur ke Laut Mediterania sebagai dukungan terhadap negara tetangganya itu. Namun di sisi lain Erdogan tetap bersikeras mempertahankan kedaulatan negaranya. Eksplorasi minyak dan gas di Laut Aegea dengan kapal riset Oruk Reis yang dianggap jadi penyebab sengketa dinilai Erdogan adalah hal yang sewajarnya, sebab wilayah perairan itu dipandangnya masih berada dalam teritorial Turki. Pada 13 Agustus 2020 lalu, Israel mengumumkan dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait proses normalisasi hubungannya dengan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab pun jadi negara Arab ketiga yang pada akhirnya berdamai dengan negeri Zionis setelah Mesir pada tahun 1979 dan Yordania pada tahun 1994. Langkah Israel berdamai dengan Uni Emirat Arab yang mendapat dukungan Amerika dianggap memuluskan langkah untuk merealisasikan ambisi aneksasi wilayah tepi barat Palestina. Dalam berita FIFA militer pada 26 Agustus 2020 lalu, Turki di bawah komando Presiden Recep Tayyip Erdogan memberikan respon terkait langkah yang diambil Uni Emirat Arab berdamai dengan Israel. Menjunjung tinggi solidaritas Muslim, Erdogan menggandeng Iran sebagai sekutunya menentang ambisi Israel itu. Sementara itu, menurut laporan yang dikutip FIFA militer dari Iranian Students News Agency atau ISNA, Rusia pun pada akhirnya ikut mendukung Iran dan juga Turki. Dengan tegas, Erdogan menyatakan akan menutup hubungan diplomatik Turki dengan Uni Emirat Arab. Tak segan, Erdogan juga akan menarik duta besarnya dari Uni Emirat Arab sebagai balasan atas kesepakatan negara itu berdamai dengan Israel.